materi hari ini adalah dry socket. Jadi nanti sepanjang materi ini, misal kalian ada pertanyaan, bisa kalian tulis di chat aja atau nanti bisa kalian tanyakan pada sesi tanya jawab ya. Aku saranin kalian juga mencatat karena mungkin nanti ada poin-poin yang nggak aku tulis di PPT tapi akan aku jelaskan. Oke. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Untuk membahas dry socket sendiri, kita tentunya akan membahas apa sih yang menyebabkan dry socket, yaitu ekstraksi gigi. Terus komplikasinya ada dua kan, nanti ada perioperatif sama postoperatif. Terus kita akan membahas tentang definisinya, gejalanya, etiologinya, patogenesis, pencegahan, dan tata laksananya. Oke, ekstraksi gigi atau eksodonsia. Pastinya kalian udah tahu ya, eksodonsia itu apa? Yaitu adalah prosedur untuk mengeluarkan gigi dari soketnya. Indikasinya itu apa aja sih? Kapan kita boleh melakukan pencabutan gigi? Misal, intinya adalah pencabutan gigi itu dilakukan jika giginya sudah tidak dapat dipertahankan. Misalnya karena karies yang parah, periodontitis yang parah, ada abses di situ atau ada fraktur gigi, terus mungkin dibutuhkan untuk perawatan ortodonsia atau mungkin ada supernumeraritis gitu, terus misalnya gigi impaksi atau persistensi gigi sulung gitu. Nah, setelah dilakukan tindakan eksodonsi akan terjadi komplikasi. Komplikasi itu apa sih, Dok? Komplikasi itu adalah sesuatu yang tidak kita harapkan ya. Karena harapan kita adalah setelah pencabutan giginya bisa keluar, pasien tidak ada keluhan, semua berjalan baik-baik saja. Gitu ya. Tapi itu tidak akan terjadi karena pasti akan ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Komplikasi itu terbagi menjadi dua. Ada perioperatif sama komplikasi postoperatif. Komplikasi perioperatif itu adalah komplikasi yang terjadi saat prosedur pencabutan itu berlangsung. Sedangkan komplikasi postoperatif adalah komplikasi yang terjadi setelah prosedur pencabutan. Oke, next. Apa aja sih komplikasinya? Komplikasi perioperatif ya, pertama itu ada perdarahan. Perdarahan itu pasti terjadi, makanya aku bold di sini karena perdarahan itu pasti terjadi. Agak sedikit mustahil ya teman-teman kalian mencabut gigi dan tidak terjadi perdarahan gitu. Pasti pasiennya sakti kalau nggak ada perdarahan di situ. Terus bisa juga karena tumpuan yang salah terjadi fraktur di gigi yang bersebelahan atau fraktur anatomi yang berkaitan. Maksudnya apa tuh fraktur anatomi yang berkaitan? Misalnya fraktur tulang alveolar di gigi di sekitar gigi tersebut gitu, atau rupturnya sinus gitu kan. Terus bisa jadi instrumennya patah atau dislokasi TMJ, emfisema, oroantral communication atau cedera saraf. Tuh. Terus kalau komplikasi postoperatifnya itu apa? Komplikasi postoperatif itu kan yang terjadi setelah pencabutan nih. Nah, pasti terjadi nyeri dan pembengkakan. Cuman kalau pembengkakan ini mungkin nggak terlalu bengkak banget gitu, nggak, cuman ya bengkak dikit lah ya gitu. Kalau nyeri pasti terjadi gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya pasiennya tanya, dok nanti habis cabut gigi sakit nggak dok? Kalian dosa kalau misalnya kalian bilang nggak nyeri karena berarti kalian bohong, karena pasti akan nyeri. Cuman nyerinya bisa dikurangi, bisa diminimalisir menggunakan obat anti nyeri gitu. Ya, jadi ada nyeri, ada pembengkakan, ada ekimosis, terus ada trismus, bisa juga ada post extraction granuloma kalau misalnya kalian tidak melakukan evaluasi pada soket post pencabutannya. Bisa terjadi dry socket, itu yang akan kita bahas nanti. Bisa terjadi infeksi juga dan gangguan dari penyembuhannya. Oke, kita memasuki dry socket, aka alveolar osteitis atau fibrinolytic alveolitis. Cuman istilah yang terakhir ini udah jarang banget dipakai ya. Istilah ilmiah yang paling sering dipakai itu alveolar osteitis. Oke, next.
Dry socket itu apa? Gitu. Mungkin kalian sering dengar dry socket gitu kan. Jadi dry socket itu adalah komplikasi akibat kerusakan blood clot pada soket bekas pencabutan, sehingga menyebabkan terhambatnya penyembuhan luka dan nekrosis tulang alveolar pada permukaan soket. Nah, umumnya terjadinya pada 2-3 hari setelah pencabutan. Gitu. Jadi ini soket pencabutan di sini harusnya terisi dengan jaringan granulasi dan blood clot. Tapi mungkin karena beberapa faktor yang akan kita bahas selanjutnya, blood clot-nya copot. Jadinya terhambat ya penyembuhan lukanya gitu. Gejalanya apa aja? Gejalanya pertama, nyeri akut dan menyebar. Nyerinya ini nyeri banget karena walaupun pasiennya ini sudah mengkonsumsi obat anti nyeri, pasiennya masih ngerasa nyeri gitu. Kayak nyeri banget gitu pokoknya. Terus ginggivannya terinflamasi. Kalau kalian lihat di sini ginggivannya agak-agak kemerahan, terus nggak stippling ya, untuk agak gendut-gendut gimana gitu, terinflamasi. Terus tulangnya terekspos, jadi di sini mungkin kalian akan melihat warna putih atau biasanya dilapisi membran keabuan. Terus nanti pasiennya juga ngerasa kayak ada rasa-rasa yang nggak enak di mulut, dok, gitu. Dan juga bau mulut, karena banyak banget debris yang ada di situ, gitu. Dan jaringannya nekrotik juga kan, makanya bau. Oke, next. Etiologi dan faktor resikonya. Etiologinya adalah fibrinolisis non-fisiologis. Fibrinolisis itu apa? Fibrinolisis itu adalah, jadi nanti akan kita bahas ya selanjutnya. Fibrinolisis itu adalah kerusakan dari fibrin. Yang sebenarnya fibrinolisis ini akan terjadi pada fase wound healing. Tapi pada kasus dry socket ini, fibrinolisisnya terjadi secara prematur, alias dia belum waktunya fibrinolisis, udah lisis gitu, udah copot blood clot-nya. Faktor resikonya apa aja? Ada merokok. Kenapa? Karena merokok itu ada kandungan nikotinnya. Kandungan nikotinnya menyebabkan penghambatan atau terhambatnya penyembuhan luka, kan? Terus usia. Pada usia yang lebih tua lebih beresiko, penyembuhan lukanya juga tidak sebaik pada usia muda. Terus penyakit sistemik sama misalnya diabetes juga akan mempengaruhi dari suplai darahnya untuk pada saat wound healing. Terus radioterapi, karena radioterapi ini biasanya kan dia merusak sel-sel pada area sekitar ya, makanya penyembuhan lukanya nggak bisa maksimal. Trauma berlebih, terus penggunaan kontrasepsi oral atau menstruasi. Kenapa? Karena pada penggunaan kontrasepsi oral atau wanita dengan menstruasi itu terjadi peningkatan estrogen, yang mana nanti akan meningkatkan yang namanya plasminogen. Itu akan kita bahas nanti. Terus juga fragmen tulang atau akar pada soket, bisa juga karena infeksi bakteri atau berkumur terlalu keras ya. Berkumur terlalu keras nanti blood clot-nya copot gitu. Oke. Sekarang kita memasuki patogenesis dari dry socket. Tapi sebelum kita membahas patogenesisnya, kita bahas yang normal-normalnya dulu. Kita bahas tentang wound healing yang seharusnya itu seperti apa. Bukan healing jalan-jalan, ini wound healing penyembuhan luka maksudnya. Bukan luka batin, tapi ya luka fisiologis. Oke. Jadi ada 4 tahap ya. Ada 4 tahap utama: hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling atau fase maturasi. Pertama, nanti misalnya terjadi jejas nih, terjadi luka gitu. Yang pertama terjadi adalah hemostasis yang diawali dengan vasokonstriksi. Jadi kalau misalnya terjadi jejas, tubuh itu akan secara responnya akan melepaskan katekolamin dan prostaglandin. Katekolamin itu apa? Katekolamin itu adalah hormon yang dilepaskan oleh adrenal, yaitu antara lain adalah epinefrin atau norepinefrin gitu.
juga ada prostaglandin. Fungsinya adalah ini, dia akan menyebabkan vasokonstriksi yang kemudian akan terjadi bekuan darah oleh platelet. Itu akan menjadi bekuan darah oleh platelet. Setelah itu, nggak lama setelah terjadi blood coagulation oleh platelet itu, terjadi pelepasan sitokin yang diinduksi oleh white blood cell atau leukosit. Apa aja tuh sitokinnya? Sitokinnya itu bisa histamin, prostaglandin, gitu kan. Nah, sitokin-sitokin ini atau mediator proinflamasi ini, histamin, prostaglandin, ini menyebabkan rasa nyeri pada saat terjadi jejas ini. Nah, selain itu, sitokin ini juga menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi, jadi pembuluh darahnya melebar. Nah, kalau pembuluh darahnya melebar nih, terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Terjadi pelebaran permeabilitas pembuluh darah dan akhirnya terjadi transudasi dari plasma. Jadi plasmanya ini keluar dari pembuluh darah ke jaringan yang sekitarnya. Akhirnya karena adanya plasma yang transudasi itu akan terjadi fase inflamasi yang lain, yaitu eritema dan peningkatan suhu atau kalor. Habis itu selain terjadi plasma yang transudasi, juga terjadi migrasi leukosit ke jaringan interstisial. Nah, di plasma itu tadi ada yang namanya fibrin. Fibrin ini menyebabkan obstruksi atau pembuntuan pada kelenjar limfe atau pembuluh limfatik. Akhirnya terjadi akumulasi cairan plasma pada area yang berjejas. Nah, terus apa dong akibatnya kalau misalnya terjadi akumulasi plasma? Kalian bayangin aja, misalnya balon diisi air, airnya banyak, makin gede kan. Nah, jadi karena adanya akumulasi plasma di jejas, terjadilah yang namanya edema. Fungsinya plasma itu sendiri di situ buat apa sih emangnya? Nah, plasma di situ fungsinya adalah untuk melarutkan kontaminan yang ada di jejas tersebut. Ya, jadi terjadi 5 tanda inflamasi itu tadi ya. Tuh. Terus terjadi proliferasi pada hari keempat selama 2-3 minggu. Proliferasi ini diinisiasi oleh jaringan fibroblast. Gitu. Jadi jaringan fibroblast ini membentuk jaringan granulasi yang terdiri dari sintesis kolagen, angiogenesis, dan epitelialisasi. Gitu. Oh ya, sebelumnya yang diinflamasi ini tadi sudah mulai terbentuk adanya fibrin ya, tapi fibrinnya ini masih kayak nggak terlalu kuat lukanya, jadi masih gampang banget rusak, gampang banget ruptur. Nah, memasuki fase proliferasi, lukanya ini, tensile strength dari lukanya ini diperkuat. Gitu. Gimana caranya? Jadi, pertama, fibroblast ini melepaskan yang namanya fibronektin. Fibronektin ini fungsinya adalah untuk menguatkan jaring-jaring fibrin itu tadi. Terus juga terjadi sintesis kolagen oleh fibroblast. Fungsinya adalah untuk menguatkan kekuatan dari lukanya ini tadi biar nggak gampang ruptur gitu. Terus angiogenesis. Angiogenesis ini apa? Angiogenesis ini adalah pembentukan kapiler-kapiler baru. Gimana tuh caranya? Jadi kan ada fibrin-fibrin tadi tuh yang udah dikuatkan oleh fibroblast, oleh fibronektin. Nah, dari adanya fibrin-fibrin ini terbentuk kapiler-kapiler baru dari tepi luka, yang terus dia menjalar sepanjang fibrinnya, jadi kayak saling criss-cross gitu, menutupi, menyeberangi tepi lukanya, gitu. Jadi sampai lukanya itu benar-benar stabil. Nah, ketika sudah banyak jaringan atau kapiler yang terbentuk, lukanya udah agak stabil nih, itu udah nggak gampang ruptur lagi, barulah terjadi fibrinolisis fisiologis. Nah,
fibrinolisis fisiologis ini adalah ketika fibrinnya itu udah nggak terlalu dibutuhkan lagi dalam penyembuhan luka. Jadi dia akan lisis secara sendirinya. Tuh. Setelah itu akan terjadi fase remodeling. Di fase remodeling ini kolagennya itu sudah mencapai equilibrium. Sebelumnya di fase proliferasi itu kan terjadi peningkatan sintesis kolagen nih. Nah, di fase remodeling kolagen ini tuh udah dianggap cukup gitu loh. Jadi biar nggak berlebihan, sintesisnya itu ditekan dengan adanya kolagenase. Jadi biar nggak berlebihan gitu. Nah, pada fase ini tensile strength lukanya itu udah bagus, udah kuat nih, udah nggak gampang ruptur lagi gitu. Dan lukanya lebih halus dan rata karena terjadi bone contraction. Bone contraction itu tepi lukanya dia menyatu gitu. Jadi udah mulai bagus nih lukanya, udah nggak gampang ruptur lagi gitu.